video pembelajaran gradien persamaan garis lurus. Nah, pada kali ini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu atau sedikit mereview pembelajaran kemarin ya. Yo, langsung saja ya, check it out. Nah, untuk yang pertama, kemarin sudah membahas tentang persamaan garis lurus, yaitu ada implisit dan ada eksplisit. Kemudian kita sudah membahas atau belajar tentang sifat-sifat persamaan garis lurus, ada 6 ya, dibuka kembali. Kemudian ada langkah-langkah untuk menggambar persamaan garis lurus, ada 4 langkah. Nah, sekarang apa sih itu gradien? Perhatikan penjelasan berikut dulu ya. Ini, tahukah kamu saat pesawat lepas landas atau take off atau ingin mendarat atau landing? Ya, pesawat memerlukan kemiringan ya, kemiringan tertentu agar bisa terbang atau tiba di landasan dengan sempurna. Nah, salah satu perhitungan matematika yang dapat diaplikasikan nih adalah gradien. Nah, sekarang kamu dapat menyimpulkan gradien itu apa? Mari kita definisikan sebuah gradien itu. Nah, di sini Ibu mempunyai gambar di sebelah kiri, yaitu di mana masing-masing persamaan garis lurusnya melalui titik pusat atau titik 0,0 atau titik pangkal dari titik koordinat. Nah, jika diperhatikan garis ini, garis masing-masing garis mempunyai kemiringan tertentu ya, mempunyai kemiringan tertentu. Nah, kemiringan tertentu ini yang disebut sebagai gradien gitu. Nah, gradien ini dilambangkan sebagai M atau dinotasikan sebagai M. Oke, kita lanjut selanjutnya. Di sini Ibu akan membahas persamaan gradien. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah gambar di mana sebuah garis melalui titik X1 dan Y1 dan X2 dan dengan Y2 dengan panjang komponen Y1, Y2 min Y1, panjang komponen X2 min X1. Jadi persamaan gradien tersebut adalah M sama dengan Y2 min Y1, X2 min X1 dengan keterangan M yaitu gradien garis lurus, Y komponen garis Y, dan X komponen garis X ya. Komponen garis Y adalah Y2 min Y1. Komponen garis X yaitu X2 min X1. Oke, kita lanjut. Nah, gradien itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, ada garis yang memiliki kemiringan ke kanan, atas, atau ke bawah. Gradiennya bersifat positif. Ingat-ingat ya, jika memiliki kemiringan ke kanan, atas, atau ke kiri bawah, gradiennya bersifat positif. Garis yang memiliki kemiringan ke kiri atau ke kanan bawah, gradiennya bersifat negatif. Nah, dari gambar tersebut, mana sih yang ke kanan atas, kemudian ke kiri bawah? Kemudian sifat yang ketiga yaitu ada garis datar yang tidak memiliki kemiringan, gradiennya 0. Berarti sama dengan apa? Ya, sama dengan garis yang sejajar dengan sumbu X itu gradiennya sama dengan 0. Untuk sifat yang keempat atau ciri yang keempat yaitu vertikal. Garis yang vertikal berarti apa? Iya, sumbu sejajar dengan sumbu Y. Jika suatu garis yang sejajar dengan sumbu Y, maka gradiennya itu tidak terdefinisi. Begitu untuk ciri yang keempat. Kemudian kita selanjutnya belajar tentang cara menentukan gradien dari persamaan garis. Nah, untuk yang pertama, menghitung gradien pada persamaan garis Y sama dengan MX. Di sini persamaannya melalui titik pusat 0,0 dan bergradien M. Di sini Ibu mempunyai persamaan di mana gradien sama dengan ordinat per absis. Ordinat yaitu tadi Y, absisnya yaitu tadi X. Sehingga Ibu mempunyai persamaan Y sama dengan MX. M-nya dikali dengan X, Y-nya tetap. Jadi gradiennya yaitu Y sama dengan MX. Nah, di sini Ibu dapat menyimpulkan nih bahwa si gradien ini adalah koefisien dari si X. Kok bisa Ibu? Iya, karena di sini
Karena di sini y-nya yaitu merupakan persamaan garis, x-nya itu variabel, dan di sini m adalah koefisien
Kemudian ini titik H. Berapa? Min 6. Y-nya sejauh 8. Ini X2, Y2. Gitu ya. Nah, jadi sudah diketahui ya tadi berapa X1-nya? X1, Y1 yaitu min 3,2. Untuk X2, Y2 yaitu berapa? Min 6,8. Ditanyakan gradien. Dengan rumus yang ini. Ingat ya. Tulis rumusnya dulu biar mempermudah. M sama dengan Y2 min Y1 per M2 min X2 di sini X2 min X1. Nah, Y2-nya berapa tadi? Y2-nya lah 8. Y1-nya 2 min 2 per X1-nya tadi berapa? X2 min 6. Kemudian min jangan lupa ya. Nah, X1-nya berapa? 3. 8 min 2 berapa? 6. Kemudian min 6 min 3. Jika min ketemu dengan min maka menghasilkan plus. Ingat ya pada penjumlahan, pada operasi penjumlahan, pengurangan. Jika min ketemu min maka plus. Jadinya min 6 ditambah 3. Jadinya berapa? Utang 6 dibayar 3. Jadinya masih utang 3. Nah, ketemu deh gradinya 6 per min 3. Jadinya berapa? Jadinya min 2. Kok Bu kenapa min 2? Iya karena 6 per di sini masih min 3. Jadinya masih menyisihkan min 2. Begitu untuk gradien dari gambar tersebut. Kita langsung ke contoh selanjutnya. Contoh yang kedua, Ibu mempunyai beberapa titik nih. Tentukan gradien yang melalui titik berikut. Yang pertama melalui titik P 2,6 dan titik Q 4,8. Kemudian K min 2,5 dan L min 3,1. Nah, di sini Ibu mengambil contoh ini dari LKS ya. LKS halaman 42 nomor 3. LKS halaman 4 LKS halaman 42 nomor 3. Ya, jawab langsung ya. Nah, yang diketahui apa? Ini untuk yang A dulu ya. Pembahasan nih yang A. Diketahui apa? Di sini deh. X1, Y1-nya berapa? Iya, P 2,6. Kemudian X2, Y2-nya titik Q 4, min 8. Nah, gitu ya. Langsung ditanya. Gradien. Jawab. Nah, tadi rumusnya apa? Rumusnya yaitu M sama dengan
Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya berapa? Min 8. Y1-nya, yang 2 min ya, 6 per X2-nya berapa? 4 min satunya 2. Min 8 dikurangi negatif 8, negatif 6 menjadi berapa? Negatif 14. 4 dikurangi 2 menjadi 2. Jadi menghasilkan negatif 7. Jadi gradien untuk yang A, gradien A ini yaitu min 7. Gradiennya min 7. Kemudian yang B sama saja, diketahui. Ibu, kenapa kok diketahui harus ditanya dan diketahui dulu? Iya, karena semuanya harus melalui sebuah proses. Jangan instan. Kan semua harus dinilai dari prosesnya. Jika prosesnya salah, maka hasilnya salah, bukan? Nah, begitu. Ya, diketahui ya, Kak. Tadi X1 dan Y1-nya misalkan di sini X2, Y2-nya di sini min 3,1. Maka ditanya gradien. Nah, masih menggunakan rumus ini. Yuk, bareng-bareng yuk. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya 1. Y1-nya min 5 karena di sini min, maka ditulis lagi min. Di sini min 5 maka min 5 per X2-nya min 3. Min jangan lupa. Di sini min 2. Maka min 1 negatif 5. Jadinya positif. 1 plus 5 per negatif 3, negatif jadi positif. Negatif 3 positif 2. Sama dengan 1 ditambah 5, 6. Min 3 tambah 2 min 1. Jadinya min 6. 6 bagi 1, nih 6 kan, negatifnya sama, diturunkan. Jadi, gradiennya yaitu min 7 dan min 6. Seperti itu. Untuk poin C, gradien yang sejajar sumbu X. Jadi perhatikan gambar tersebut, di situ diketahui dua garis yang sejajar dengan sumbu X, di mana garis K di sini melalui titik 3,2 dan negatif 2,2, sedangkan garis L melalui titik 2, negatif 3 dan negatif 1, negatif 3. Nah, langkah yang pertama itu kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Jadi yang diketahui garis K melalui titik negatif 2,2 dan 3,2, sedangkan garis L yang melalui titik negatif 1, negatif 3 dan 2, negatif 3. Yang ditanyakan adalah berapa gradien dari kedua garis tersebut yang melalui titik ini, garis K melalui titik ini dan ini, garis L melalui titik ini dan ini. Nah, penyelesaiannya itu menggunakan rumus gradien M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, yang pertama kita mencari panjang gradien garis K terlebih dahulu. Maka kita tuliskan seperti ini, lalu kita mencari MK. MK sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 sama dengan, nah di sini kalau misalnya masih bingung, nanti di sini tulis saja seperti ini Y1,
X2 Y2. Lalu kita substitusikan Y2-nya di sini berapa? 2. Jadi 2 dikurangi Y1-nya 2 per X2-nya 3 dikurangi X1-nya negatif 2 sama dengan 2 dikurangi 2 0 per ini 3 dikurangi negatif 2, negatif dikali negatif jadi hasilnya positif, jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi 0 dibagi 5 itu hasilnya 0. Jadi gradien garis K atau MK nya adalah 0. Maka untuk mencari gradien garis L, ML sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, kita substitusikan. Ini X1, Y1, X2, Y2. Y2-nya di sini negatif 3. Jadi negatif 3 dikurangi negatif 3 per X2-nya 2 dikurangi negatif 1. Negatif kali negatif positif. Jadi negatif 3 ditambah 3, 0. 2 dikurangi negatif 1, negatif kali negatif positif, jadi 2 ditambah 1, 3. 0 dibagi 3 sama dengan 0. Jadi gradien garis L atau ML nya adalah 0. Jadi kesimpulannya, gradien dari garis K dan garis L atau MK sama dengan ML sama dengan 0. Maka dengan begitu dapat disimpulkan juga bahwa gradien persamaan garis yang sejajar dengan sumbu X, gradiennya mempunyai nilai 0. Poin D, gradien garis yang sejajar sumbu Y. Bisa diperhatikan bahwa ada dua garis yang sejajar dengan sumbu Y, yaitu di mana garis M dan garis N. Garis M melalui titik 2,2 dan 2, negatif 3. Dan garis N melalui titik negatif 1,4 dan negatif 1, negatif 2. Yang pertama, langkah pertama kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. Diketahui bahwa garis M melalui titik negatif 1,4 dan negatif 1, negatif 2, sedangkan garis N melalui titik 2,2 dan 2, negatif 3. Yang ditanyakan adalah gradiennya. Penyelesaiannya yaitu sama menggunakan yang rumus yang tadi, M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Langsung saja kita di sini untuk mencari gradien dari garis M. Langsung saja kita substitusikan. Di sini X1 Y1 X2 Y2. Kita substitusikan Y2-nya itu negatif 2 dikurangi Y1-nya 4 per X2-nya itu negatif 1 dikurangi negatif 1. Negatif 2 dikurangi negatif 2 sama dengan negatif 6 per negatif 1 dikurangi negatif 1. Nah, ini negatif dikali negatif positif. Jadi 1 dikurangi negatif 1 ditambah 1 sama dengan 0. Negatif 6 dibagi 0 itu sama dengan tidak terdefinisi. Jadi gradien dari garis M atau MM adalah tidak terdefinisi. Selanjutnya kita mencari gradien dari garis M. Jadi langsung saja di sini kita substitusikan Y2-nya itu negatif 3 dikurangi Y1-nya 2, X2-nya 2 dikurangi 2. Jadi negatif 3 dikurangi 2 itu negatif 5 per 0. Jadi negatif 5 dibagi 0 itu juga sama hasilnya tidak terdefinisi. Jadi gradien dari garis M dan garis N yaitu MM sama dengan MN sama dengan tidak terdefinisi. Jadi semua bilangan yang dibagi dengan 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Maka dapat kita simpulkan juga bahwa gradien persamaan garis yang sejajar dengan sumbu Y, gradiennya mempunyai nilai yaitu tidak terdefinisi ya. Sama-sama tidak terdefinisi, ini tidak terdefinisi dan ini juga tidak terdefinisi. Poin E yaitu gradien dua garis yang sejajar. Di mana dikatakan sejajar jika gradien M1 sama dengan M2. Nah, kita perhatikan bahwa di sini ada dua persamaan garis yang sejajar
di mana garis G melalui titik negatif 1,1 dan negatif 2, negatif 2, dan garis H melalui titik 3,4 dan 2,1. Yang pertama, langkah pertama kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Jadi yang diketahui, garis G melalui titik 2,1 dan 3,4, garis H melalui titik negatif 2,2, negatif 2, negatif 2, dan negatif 1,1. Yang ditanya adalah gradien garis MG dan MH. Yang pertama kita mencari gradien dari garis G terlebih dahulu. Jadi MG sama dengan Y2 dikurangi 1 per X2 dikurangi X1, masih sama rumusnya. Langsung saja kita substitusikan. Di sini X1 Y1, di sini X2 Y2, Y2-nya 4 dikurangi 1 per X2-nya 3 dikurangi 2, jadi 4 dikurangi 1 3, 3 dikurangi 2 1, jadi 3 dibagi 1 sama dengan 3. Jadi gradien dari garis G atau MG sama dengan 3. Lalu untuk mencari garis MH, langsung saja kita substitusikan di sini. Y2-nya itu 1, jadi 1 dikurangi Y1-nya negatif 2 per X2-nya negatif 1 dikurangi X1-nya negatif 2 sama dengan ini negatif dikali negatif hasilnya jadi positif, jadi 1 ditambah 2 3 per 1 negatif 1 ditambah 2 sama dengan 1, jadi 3 dibagi 1 3. Nah, jadi gradien dari garis H atau MH itu sama dengan 3. Kesimpulannya, jadi gradien dari garis G dan garis H yaitu MG sama dengan MH sama dengan 3. Jadi dapat disimpulkan juga bahwa besarnya gradien dari persamaan garis yang sejajar itu hasilnya sama. M1 sama dengan M2. Poin F, gradien dua garis yang saling tegak lurus, di mana dikatakan saling tegak lurus jika gradien M1 dikali M2 itu hasilnya sama dengan negatif 1. Bisa kita perhatikan gambar berikut. Di situ ada dua garis lurus yang saling tegak lurus, di mana garis A melalui titik negatif 4, negatif 3 dan negatif 1, 3. Sedangkan garis B melalui titik 1, negatif 4 dan negatif 1, negatif 3. Langkah penyelesaian yang pertama yaitu kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Yang diketahui garis A melalui titik negatif 1,3 dan negatif 4,3. Sedangkan garis B melalui titik negatif 1, negatif 3 dan 1, negatif 4. Di mana yang ditanyakan adalah gradien dari MA dan MB. Penyelesaiannya yang pertama kita mencari gradien dari garis A terlebih dahulu. Nah, di sini langsung saja kita substitusikan. X1 Y1, X2 Y2. Kita substitusikan, Y2-nya di sini 3 dikurangi Y1-nya 3. Sedangkan X2-nya negatif 4 dikurangi negatif 1 sama dengan, mohon maaf, ternyata di sini negatif 3. Jadi ini negatif 3 dikurangi negatif 3 sama dengan negatif 6 per negatif 4 dikurangi negatif 1. Ini jadi positif, jadi negatif 4 ditambah 1 sama dengan negatif 3, atau bisa kita tuliskan karena sama-sama negatif dikali di sini sama saja seperti dikali negatif di sini. Nah, maka hasilnya menjadi 6 per 3. Ini masih bisa kita sederhanakan. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi gradien dari garis A atau MA sama dengan 2. Untuk mencari MB langsung saja kita substitusikan di sini. Y2-nya itu negatif 4 dikurangi Y1-nya negatif 3. X2-nya 1 dikurangi X1-nya negatif 1. Maka ini jadi positif 3. Jadi negatif 4 ditambah 3 sama dengan negatif 1 per 1, ini jadi positif 1, jadi 1 ditambah 1 2,
atau bisa kita tuliskan menjadi 1/2. Jadi gradien dari garis B atau MB itu sama dengan negatif 1/2. Nah, karena ini adalah gradien dari dua garis yang saling tegak lurus, di sini sudah dirumuskan bahwa M1 dikali M2 itu sama dengan hasilnya negatif 1. Maka di sini kita hitung MA dikali MB, MA-nya di sini 2 dikali MB-nya negatif 1/2. Jadi ini bisa kita coret, maka hasilnya negatif 1. Jadi terbukti bahwa dapat disimpulkan, jadi gradien dari garis A dan garis B yaitu gradiennya MA-nya 2 dan MB-nya 1, di mana MA dikali MB sama dengan negatif 1, berarti saling tegak lurus. Dapat disimpulkan juga bahwa gradien dari dua garis yang saling tegak lurus selalu berlawanan tanda dan berkebalikan. Atau dengan kata lain, hasil kali gradien dari dua garis yang saling tegak lurus sama dengan negatif 1. Thank you. Jangan lupa pakai masker, kemudian di rumah saja, dan